Halo teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess. Di sini dia tidak peduli mau pembukaan apa yang kamu mainkan. Kalian tentu saja pasti tahu teman-teman, Mikhail Tal. Apapun pembukaan langkah yang diberikan oleh lawannya, digempur dan diserang secara brutal. Pada saat melawan Mark Passman tahun 1953, pertahanan Sisilia terjadi di papan. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Mark Passman, pion C5. Terjadilah pertahanan Sisilia di papan. Setelah putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Teman-teman perhatikan, putih pion D4, terjadi pertukaran pion teman-teman. Di sini masih langkah rumusan dalam pertahanan Sisilia. Setelah hitam kuda F6 mengancam pion, lalu kuda C3 melindungi pion. Pada saat pion A6 dinaikkan oleh Passman, terjadilah pertahanan Sisilia Nadov. Putih pion F4 berencana untuk menghambat pergerakan pion ke depan dan persiapan untuk pion G yang nantinya bisa memungkinkan untuk ke depan. Setelah hitam pion E5 mengancam kuda, kuda mundur ke F3. Perkembangan perwira, hitam kuda D6, lalu putih kuda D3. Terlihat masih langkah rumusan setelah gajah menempatkan ke E7 persiapan rokade sayap raja, putih melakukannya terlebih dahulu. Sama halnya, Passman juga melakukan rokade sayap raja. Balasan dari Mikhail Tal melihat hal ini teman-teman. Raja bergeser menghindari skak nantinya di diagonal hitam. Setelah itu terjadi, Passman menaikkan pion B1 langkah. Persiapan untuk gajah penempatan ke B7. Putih pion A3 menghambat pergerakan pion ke B4, lalu hitam mengeluarkan menterinya ke C7. Telah terjadi pertukaran pion. Mana yang lebih unggul dengan kondisi seperti ini teman-teman? Kuda manuver jelas terlihat. Perkembangan perwira, menteri, benteng, dan gajah bisa aktif untuk menyerang pertahanan Raja Hitam. Apa langkah Mark Passman? Dengan posisi seperti ini, menaikkan kuda mengancam gajah. Balasan dari Mikhail Tal, teman-teman bisa ambil ilmunya. Gajah ditempatkan ke G5 dan menteri menjaga posisi gajah dan kuda. Berikutnya kuda ditempatkan ke F5 dan langsung dipukul oleh Passman. Telah terjadi pertukaran perwira, benteng yang mengambil alih agar benteng yang ada di A1 bisa menempatkan nanti ke F1 agar bisa menumpuk di jalur F. Kita menurunkan kuda mengajak pertukaran gajah, lalu Mikhail Tal mengiyakan teman-teman. Penyederhanaan permainan telah terjadi. Setelah menteri pukul gajah, next, Mikhail Tal punya rencana lain di balik ini. Menaikkan kuda dan mengancam menteri. Jelas di sini menteri berpindah ke D6. Lalu putih menempatkan menterinya ke G4. Ancaman sudah mulai datang kepada hitam. Pion G dinaikkan satu langkah untuk menghalau ancaman, lalu benteng ditempatkan ke jalur F menumpuk. Setelah hitam aktif menaikkan pion F, lihat, Mikhail Tal mengaktifkan pion. Tidak peduli dengan pertahanan karena memang harus menyerang. Pion H4 bertujuan ke H5. Dengan kondisi terpin oleh menteri, maka hitam menggeser rajanya ke H8. Saat ini benteng terancam oleh pion, dimundurkan ke F3. Dan tujuannya jelas teman-teman, bisa nanti ke H3. Apabila kita berandai teman-teman, ada langkah juga dari putih, biasanya Stockfish menunjukkan benteng ke F2, lalu pion dinaikkan agar ada pergerakan untuk menteri, bisa ke E2. Tetapi itu tidak diambil Mikhail Tal. Dia menurunkan benteng ke F3. Dan jelas di sini kondisinya hitam langsung mengancam menteri. Menteri tidak bisa lagi mengambil diagonal putih,
Maka dari itu, Mikhail Tal memukul pion dengan pion, dan kembali posisinya mengorbankan kuda, teman-teman. Kita berandai, teman-teman. Apabila menteri lari, kenapa kuda dikorbankan? Inilah yang akan terjadi, teman-teman. Pion pukul pion dan mengancam posisi benteng dan gajah. Benteng pukul benteng, terjadi pertukaran benteng. Jelas, setelah benteng dipukul oleh kuda, maka tetap posisinya kuda dan gajah yang dimiliki oleh putih terancam. Apabila dilanjut, gajah pukul pion, maka gajah dipukul oleh kuda. Di sini hitam sangat unggul, teman-teman. Maka dari itu, melihat hal ini, teman-teman, Mikhail Tal mengorbankan kudanya. Kita kembali ke partai aslinya. Saat menteri diancam, dia memukul pion, teman-teman, dengan pion E4. Jelas, hitam langsung menyambut kuda dengan menteri. Selanjutnya, rencana Mikhail Tal memukul pion. Kondisi seperti ini, benteng pukul benteng. Tetapi putih tidak langsung pukul benteng, tetapi posisi skak. Dan raja wajib bergeser, teman-teman. Dan setelah raja bergeser, Mikhail Tal belum juga memukul benteng yang ada di F3, teman-teman. Apa langkah berikutnya? Kalian bisa pause videonya. Yaps, dia kembali mengorbankan gajahnya, teman-teman. Dan jelas, posisi siapapun akan memukul gajah tersebut dengan raja. Ini paksaan. Lalu Mikhail Tal memukul benteng dengan benteng. Dua perwira, keunggulan bagi hitam. Setelah kuda ke E4, di sini apa langkah Mikhail Tal? Kalah dua perwira. Menaikkan pion H1 langkah. Lalu Pasman mengancam menteri dengan kuda ke F6. Berikutnya, menempatkan menteri dan skak. Raja mundur ke G8. Dan pion H6. Benteng mencoba menghalau, tetapi di sini sebentar kita berandai, teman-teman. Pasman menaikkan benteng ke A7, tetapi langkah terbaik bisa juga ke D8. Menumpuk dengan menteri. Apabila benteng mengancam menteri, di sini bisa posisi skak dan benteng bisa didapatkan. Dan dengan kondisi seperti ini, apabila benteng ke H3, maka posisi menteri skak. Raja naik ke H2. Lalu datang kuda dengan posisi skak. Kuda tersebut harus dipukul oleh menteri karena tidak ada jalan bagi raja putih. Jelas hitam unggul di sini. Kita kembali, teman-teman. Dengan posisi seperti ini, apabila raja langsung naik ke H2 menghindari skak, maka hitam mempunyai langkah menteri ke D7. Apabila pion maju, kondisi skak langsung saja dipukul oleh kuda. Menteri memukul kuda dan menteri menempatkan ke E6. Sangat rapat pertahanan raja hitam. Di sini pun hitam unggul satu perwira. Kita kembali, teman-teman, ke partai aslinya. Pasman tidak mengambil langkah ini. Dengan kondisi seperti keadaan terancam, dia melindungi jalur 7, menaikkan benteng ke A7 setelah pion putih naik ke H6. Langkah berikutnya Mikhail Tal menaikkan raja menghindari skak. Dan Pasman mengambil langkah menempatkan benteng ke jalur E7. Lagi-lagi mungkin ini langkah blunder, ya, teman-teman, karena Mikhail Tal memanfaatkan langsung posisi ini. Kita berandai sementara. Apabila menteri ditempatkan ke D2 dan mungkin putih mengambil langkah baiknya, bisa benteng ke D3. Jelas di sini, teman-teman. Menteri akan pukul pion, menteri pukul menteri, dan kuda bisa mencakar menteri. Posisi skak raja. Saat raja mundur, menteri didapatkan kembali. Hitam unggul di sini. Kita pelajari, teman-teman, langkah perandaian ini. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di sini, apabila menteri ke D2, posisi pion langsung skak, jelas, langsung pukul kuda. Dan menteri pukul kuda. Dan menteri tempatkan ke D6. Sangat aman raja hitam. Dan unggul satu perwira. Kita kembali, teman, ke partai aslinya. Pasman tidak menaikkan menteri, melainkan menggeser benteng ke jalur E.
Langkah inisiatif Mikheltal melihat ini ada peluang. Apa itu teman-teman? Yaps, benteng ditempatkan ke H3. Dan ancaman ini tidak bisa diabaikan teman-teman, maka Pasman menurunkan kuda ke H7. Kita berandai, apabila ini diabaikan, angkat menteri ke D2, maka jelas, putih menaikkan pion dan skak. Dipukul oleh kuda, maka menteri pukul kuda, skak. Raja naik, dan pion berubah menjadi monster, dan skak. Raja naik ke F6 dan skak mat di G6. Maka dari itu, Pasman melihat hal ini teman-teman. Setelah putih menempatkan benteng ke H3, maka dia menempatkan kuda ke H7, menghambat pergerakan pion. Apakah Mikheltal buntu dengan hal ini? Tidak. Dia menggeser benteng ke jalur D dan mengancam menteri. Lalu menteri mundur ke A8. Kita berandai teman-teman. Apabila menteri memukul benteng, maka jelas teman-teman, pion akan memukul menteri dan mengancam kuda. Kuda mundur ke F6. Putih mengambil langkah pion G4 yang nantinya akan ke G5 mengancam kuda. Hitam pion E4 dan putih pion G5. Kuda mundur, maka menteri menempatkan ke D5. Jelas dengan kondisi seperti ini teman-teman, putih unggul. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Di sini Pasman dengan kondisi menteri terancam, dia memundurkan menterinya ke A8. Lalu langkah brutal Mikheltal, memakan kuda dengan menteri, memberikan secara gratis dan disambut oleh Mark Pasman. Saat menteri pukul menteri, putih menempatkan benteng ke D8, skak, raja naik ke F7, lalu pion berubah jadi monster dan kondisi skak, raja naik ke F6, berikutnya benteng skak di D6, raja naik ke F5, lalu menteri skak di G6, raja naik ke F4 dan pion ke F3 skak. Raja naik kembali ke E3, lalu datang benteng skak di D3. Wajib benteng dipukul oleh menteri dan menteri pukul menteri skak. Melihat kondisi seperti ini teman-teman, putih sangat unggul. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian bisa terapkan saat bermain nanti. Saya hanya meminta kepada kalian ucapan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya, berikan komentar dan bagikan videonya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye bye.